Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang ini arus informasi itu sangat deras dan kencang. Bahkan juga bisa ditentukan sebuah kebenaran itu tergantung tidak lagi dari fakta benar. Kebenaran itu bisa diukur kemudian sejauh mana seseorang itu bisa mempengaruhi dan orang lain terpengaruh dengan hal-hal yang dia bawa. Misalnya dalam kasus Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu karena belum ada aparat hukum yang meringkus dirinya, dia tetap aja bersuara terus-terusan gitu. Seolah apa yang dia lakukan selama ini sebuah fakta kebenaran. Tapi kemudian beberapa teman-teman termasuk kita dari Romongso Channel mencoba melakukan counter opini, memberikan penjelasan gitu. Maka kemudian timbul penilaian baru di tengah masyarakat tentang sebuah kebenaran. Akibatnya misalnya Yusuf Mansur sekarang ini sedang berada pada posisi yang disalahkan, minimal di hadapan publik. Tapi kemudian dalam memasuki periode sekarang ini muncul lagi YouTuber baru yang ilmunya mungkin lebih hebat gitu. Yang jumlahnya sangat banyak, mencoba memberi ulasan tentang Islam. Katakanlah mereka pulang dari Saudi, pulang dari Mesir gitu. Itu mencoba memberi ulasan tentang berbagai sisi dari ajaran Islam. Hal ini jelas-jelas makin memojokkan Yusuf Mansur. Kenapa Yusuf Mansur makin terpojok? Karena materi-materi yang diulas itu mulai masuk kepada genuine Islam. Islam yang sesungguhnya, misalnya tentang sedekah gitu kan. Tentang sedekah itu kalau dulu kita mencoba mematahkan argumen Yusuf Mansur. Tapi sekarang orang mencoba melanjutkannya, bagaimana hebatnya ajaran Islam tetapi bertolak belakang dengan cerita Yusuf Mansur. Akibatnya Yusuf Mansur menjadi seperti kehilangan tema. Karena tema-tema yang dibahas sekarang itu meminta pijakan ilmu. Nah, di sini Yusuf Mansur makin ketinggalan. Kemudian yang kedua, teman-teman itu nggak ada yang bisa diandalkan. Karena semuanya udah pada pergi. Jadi Yusuf Mansur sekarang ini tinggal sendiri. Mau mengkonter apa gitu. Maka paling-paling yang bisa dia tawarkan itu adalah penawaran investasi. Ya, kalau penawaran investasi sekarang orang juga makin cerdas. Gitu. Tidak mau lagi seperti cara-cara yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur pada periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya mungkin Yusuf Mansur nggak perlu modal. Ya kan? Nggak perlu ikutan atau terikat dengan undang-undang di dalam penanaman modal. Kalau sekarang, wah ini tidak bisa seperti itu. Orang akan melihat dulu siapa dia dan latar belakangnya. Rata-rata banyak yang tidak tertarik dengan cara-cara Yusuf Mansur menawarkan investasi. Lalu ada yang bertanya, kalau nggak ada yang investasi, kenapa itu warung steak and shake-nya bertambah di mana-mana? Nah, ini bisa kita jawab karena sebelumnya banyak uang masyarakat yang tidak terdeteksi di tangan Yusuf Mansur. Atau orang menggugatnya kehilangan bukti atau kekurangan alat bukti. Misalnya uang yang dia raup dari Paytrend. Itu berapa duit? Datanya nggak ada sampai sekarang. Jumlahnya berapa? Nggak ada data tertulis. Karena sebelum Paytrend itu dilarang oleh OJK, itu Yusuf Mansur sudah memindahkan nilai-nilai aset atau uang cash yang terdapat di Paytrend itu ke rekening yang lain yang bisa dia akses sendiri. Itu jumlahnya berapa nggak ada yang tahu. Yang jelas tentu ini jumlahnya sangat besar. Sangat besar gitu untuk membangun warung steak and shake. Ya kan? Tapi yang sulit dilakukan oleh Yusuf Mansur sekarang ini, kalau orang sulit mengakses uangnya gitu. Yang juga dia sulit mengakses sekarang bagaimana dia mengakses kepercayaan masyarakat. Oh itu sulit sekarang ini.
Karena di mata masyarakat coba dilakukan survei gitu. Pasti dibilang Anda maling. Orang kan bilang dia penipu. Ada yang bilang dia itu tukang bohong. Dia yang bilang pokoknya jangan berhubungan dengan Yusuf Mansur. Ada juga beberapa kalangan seperti sahabat Yusuf Mansur atau udah kiai pesantren mencoba membelanya gitu. Tapi mereka melakukan pembelaan yang sia-sia. Kenapa? Karena siapa saja yang membela Yusuf Mansur itu sama saja menghadang air bah. Wah, itu menghadang arus. Dia akan ikut tergulung. Karena itu sebagian cepat-cepat mengklarifikasi. Gitu. Ada pesantren misalnya gini ya. Dulu tuh dia dekat sekali dengan Yusuf Mansur. Tapi begitu dia mulai ditembak atau mulai dipersoalkan, dia cepat-cepat melarikan diri. Ya toh? Jadi munculnya tokoh-tokoh baru atau YouTuber itu bukan tokoh-tokoh ya. Orang-orang yang sekolah di luar negeri, yang ilmu agamanya mapan, kemudian dia ikut menjadi influencer. Dia menjadi YouTuber. Oh itu susah dihadapi. Susah dihadapi. Apalagi ini pesantren yang mengandalkan cerita-cerita karomah, ya kan? Cerita karomah. Di bahasa diapakan dikit lah garomah gitu ya. Susah dia. Ada lagi yang bercerita nanti mukjizat, keajaiban, itu kalah itu. Kalah. Kemudian kelompok-kelompok ini juga rajin-rajin. Itu bisa pagi sore dia upload itu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Islam gitu. Maka Yusuf Mansur dan teman-temannya jelas nggak akan mungkin bisa mengcounter ini. Karena itu sekarang video-video yang muncul di sekitar Yusuf Mansur, Padaku gitu-gitu ya. Itu video-video lama aja. Video tahun 2018 atau sebelum tahun 2020. Sekarang tuh nggak ada yang baru. Kenapa? Karena begitu ada yang baru pasti akan diserang rame-rame. Termasuk kiai-kiai yang tadi bela-bela itu dia juga akan ditembakin gitu. Ada dulu kiai yakin benar gitu ya, atau kiai yang berkolaborasi misalnya dalam Habib yang menjelaskan Islam dengan tujuan untuk membangga-banggakan leluhurnya atau tujuannya untuk mendapatkan uang dari pengikutnya. Sementara ilmu yang dia bawa itu ilmu-ilmu yang tidak bisa diterima orang gitu. Oh itu disikat semua. Karena itu kenapa misalnya penelitian atau hasil tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani misalkan. Itu nggak ada yang bisa ngelawan. Paling Habib-Habib yang dianggap ya Anda ini bukan keturunan Rasul gitu. Paling dia bisa menghadapinya secara jauh-jauh. Tapi kalau berdepan-depan, oh nggak ada yang mampu. Sama seperti Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur mau debat orang terang-terangan nggak akan mampu dia. Kenapa? Yang dia bawa itu sebuah kepalsuan. Dia membungkus agama untuk mendapatkan uang itu aja. Ya kan? Dia membawa agama itu bagaimana meraup duit masyarakat. Tapi itu nggak akan terjadi lagi. Itu terjadi pada masa sebelumnya. Gitu. Kalau sekarang akan diuji. Akan diuji di mahkamah ilmu. Gitu. Orang kan ribut, apa aja sedikit ya muncul statement Yusuf Mansur, pasti yang menanggapinya banyak sekali. Kalau dulu mungkin bisa dihitung dengan jari, kok sekarang ini banyak sekali yang menanggapi gitu. Kenapa? Karena yang dia bawa itu adalah sebuah kepalsuan. Jadi warung stick and shake-nya sekarang ini belum diboikot secara massal gitu. Itu karena informasi belum sampai kepada masyarakat. Tapi begitu informasinya menyeluruh, ada kasus tertentu, oh sebentar tuh juga bisa collab gitu. Jadi itulah yang kita lihat sekarang ini, Yusuf Mansur secara ilmiah mulai ditolak dan pasti sudah ditolak oleh masyarakat, tetapi ekor-ekornya misalnya warung stick and shake-nya masih berjalan. Dari situ pemasukan rutinnya tetap ada, tapi ini nanti juga akan jadi sorotan karena ada ratusan orang-orang yang dia tipu itu terus-menerus berdoa. Terus-menerus mencari celah hukum. Bisa nggak ini digugat ke pengadilan?
Mudah-mudahan kita masih melihat bagaimana kedikdayaan masyarakat kembali dan hukum bisa tegak di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.